Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Praitno, Menahem Ali Official dan Graha Mu'alaf. Seperti biasa setiap malam Jumat kita selalu mengkaji kajian yang perlu kita kaji. Dan seperti biasa malam hari ini saya masih ditemani oleh Ustadz Menahem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin dari Jakarta dalam rangka podcast dengan Bang Haji Roma Irama. Oh, Gimana ini kesan-kesannya ini? ya alhamdulillah kita bisa bersua dengan tokoh legendaris Raja Dangdut Oh iya, internasional internasional. yang bernama Bang Haji Roma Irama. Saya menyapa beliau dengan nama Bang Haji. Oh gitu. Jadi seperti dia muda kembali. Ya banyak hal yang dibicarakan, termasuk bagaimana kita bicara mengenai studi lintas agama dan teks-teks agama, bukan hanya dalam konteks tradisi agama-agama Semitik di Timur Tengah, tapi juga ada kaitannya dengan agama-agama tradisi Arya di India. Apalagi beliau juga agak sedikit paham mengenai bahasa Hindi. Oh gitu. Dan itu ada kaitan dengan bahasa Sanskrit. Makanya beliau nyeletuk ya, sambil mengungkapkan salah satu frase dalam bahasa Hindi, dan itu ada lagunya Kuch Kuch Hota Hai. Karena dulu beliau itu terkenal berdakwah dengan musik. Iya betul. Lagi rame nih musik Ya. ini haram atau tidak ya. Tapi kita tidak bahas itu ya. Ya, itu bukan pembahasan kita ya. Iya, iya. Itu beda ruang. Ya. Beda ruang. Baik, Ustaz. Baiklah, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu kita tahu bahwa kitab Taurat Nabi Musa yang biasa dikenal oleh orang-orang Yahudi dan juga orang Kristen, itu ternyata kitab itu sebetulnya ada dua macam, yaitu kitab Taurat dari Samaria dan juga kitab Taurat dari Yahudi. Dan yang menarik di sini kita akan membahas sebuah konsep soal angka-angka yang akan kita tanyakan ke Ustadz Ali nanti, bahwa konsep angka ini ternyata ada hubungannya dengan Taurat Samaria ya, yang disebut dengan huruf Baal Haturim ya Ustadz Ali ya. Ini kenapa ya ada pembahasan soal angka-angka di kitab Taurat Samaria ini? Silakan itu. Pak Edi ingin tahu secara detail bagaimana tradisi Semitik itu begitu akrab dengan numerologi. Ya. Jadi kalau saya mau bercerita, ingin menjelaskan, numerologi atau bicara mengenai angka, ternyata memang pernah dibahas oleh seorang orientalis bernama Profesor Enumeration. Kalau kita membaca buku beliau, ternyata masalah angka itu begitu rumit dibahas dalam tradisi Timur Tengah. Ini bukan hanya bicara mengenai tradisi Arab, tapi juga tradisi Ibrani. Ya. Jadi angka itu termaktub pada huruf. Artinya, dengan bahasa lain, huruf itu mengandung angka-angka tertentu. Sebentar Ustadz Ali, sebelum melangkah ke sana, saya jadi ingat ini bahasa program ya. Bahasa program itu kan angka-angka ya. Numerologi, kemudian numerik, kemudian bahasa program yang rumit-rumit dari komputer. Bahkan sekarang ini kan era digital, era internet, dan kita ketahui bersama memang sumbernya dari Israel. Dan ternyata kode-kode ini sudah dibahas jauh ribuan tahun yang lalu ya di kitab suci Taurat Samaria ini. Karena sebentar, untuk angka yang disebutkan Ustadz Ali tadi seperti Google saja ya, Google itu ternyata di dalamnya bukan huruf, ternyata angka-angka. Dan bahasa program pun untuk yang sekolah IT, yang pemrograman pasti mereka paham dengan angka-angka itu juga. Ternyata apa ini ada hubungannya dengan orang-orang Israel yang begitu pintar yang menciptakan ini semua? Mungkin itu ya. Silakan Ustadz Ali, lanjutkan lagi. Ya, memang kalau kita bicara masa kuno, masa lalu dengan masa kini, yakni masa sekarang, itu tidak bisa dipisah. Kalau kita baca karya yang ditulis oleh Dennis Lombard, itu seorang ahli sejarah
dan ahli kebudayaan, beliau menjelaskan bahwa masa lalu itu merupakan basic untuk masa kini dan masa depan. Masa lalu, Masa kini, masa depan itu saling terkait. Tidak bisa periode zaman itu dipisah-pisah. Ketiga periode zaman itu selalu terkait. Dan dalam konteks ini memang tidak ada seorang pun di antara ahli kebudayaan yang mengingkari itu. Karena kebudayaan itu selalu ada keterkaitan dalam periode-periode yang tadi saya sebut. Kalau bahasa Arabnya, kana yakunu saufa yakunu. Jadi yang masa lalu, masa sekarang, masa depan itu saling ada keterkaitan. Nah, kalau bicara mengenai era digital sekarang, itu kan penuh dengan coding. betul. Coding itu bukan ilmu yang baru muncul masa belakangan, masa modern hari ini, tapi memang ada keberlanjutan dari masa lampau. Masa lampau. Masya Allah. Dan tentu saja ini lebih menarik lagi kalau ini dikaitkan dengan pembahasan kitab suci. Dan kalau kita bahas pada malam hari ini, kita konsentrasi pada tradisi Arab dan tradisi Ibrani. Nah, Pak Edi tadi sempat bertanya kepada saya, apakah di dalam kitab Taurat itu memang mengandung coding itu? Kode. Kalau saya ditanya begitu, saya jawab iya. Jadi begini, kita tahu bahwa Taurat yang sampai kepada kita sekarang itu kan ada dua versi. Ada Taurat versi Samaria, ada Taurat versi Yahudi. Ya. Antara Samaria dan Yahudi, Taurat itu memang dianggap suci oleh kelompok masing-masing. Ya. Yang disandarkan kepada Musa alaihissalam atau Moshe Rabbeinu alaihissalam. Dan kalau ditanya mana Taurat Musa itu sebenarnya, jawabannya tidak sederhana. Sangat rumit, tetapi kesimpulannya sederhana. Baik itu orang Samaria, dan itu mereka mengatakan dirinya sebagai Bani Israel, yang mereka pegang itu adalah Taurat Samaria, Tauratnya Musa. Kaum Yahudi juga berkata, kami adalah Bani Israel, kami adalah keturunan Israel, dan kami memegang teguh Tauratnya Musa, mewarisi menurut versi Yahudi. Jadi sama-sama mengklaim sebagai pewaris Taurat Musa. Tapi yang sampai kepada kita memang ada dua Taurat yang tidak persis sama. Tetapi mereka sama-sama disebut sebagai Bani Israel, keturunan Yakub. Ya. Nah, ini yang harus menjadi catatan. Yang kedua, apakah dua kelompok Bani Israel ini yang disebut kaum Yahudi dan kaum Samaria itu sama-sama membicarakan mengenai coding itu atau Baal Haturim. Mereka sebut dengan sebutan Baal Haturim. Setiap huruf itu mengandung angka. Dan itu kalau dikaji berdasarkan teks suci itu menakjubkan, Pak Edi. Sangat-sangat menakjubkan. Kita mulai dari pembahasan apa yang dikatakan oleh Santo Matius saja. Kita tahu Santo Matius itu penulis Injil Matius. Ya. Injil Matius, penulisnya Matius itu terekam dalam kitab Perjanjian Baru. Terekam di Perjanjian Baru. Ya, bagian yang awal. Ya. Silsilah Yesus Kristus. Ya. Jadi secara perikop disebutkan daftar silsilah Yesus Kristus. Ya. Artinya, ini tokoh yang sedang kita bicarakan adalah bicara mengenai tokoh kunci, yakni Yesus. Tetapi ini ada hubungannya, ada kaitannya dengan coding. Kenapa bisa begitu? Karena sang tokoh yang bernama Yesus itu dikaitkan dengan tokoh lain yang bernama Daud atau David. Dan kita tahu David itu terdiri atas 3 huruf. 3 huruf ini yakni huruf Dalet, Vav, dan Dalet itu kalau dijumlah angkanya adalah 14. Dijumlah 3 huruf ini 14. adalah 14. Jadi kalau huruf Alef itu nilai angkanya 1. Ya. Huruf Bet itu nilai angkanya berapa?
1, bet 2. 2. Huruf dalet nilai angkanya berapa? 3. Jadi huruf dalet itu nilai angkanya 3. Kalau nama David, huruf dalet diulang berapa kali? 2 kali. 2 kali. Berarti 3 ditambah 3 berapa? 6. 6. Berarti sisanya yakni huruf Vav berapa? 8. Itu kalau di jumlah total 14. 14. Di situ ada permainan coding bahwa tokoh yang bernama David. Yesus Oh, Yesus ya. sebagai Mesias, sebagai nabi yang dalam tradisi Islam namanya dikenal dengan nama Isa Al-Masih, itu terkait dengan tokoh yang bernama Daud. Itulah sebabnya disebutkan Yesus keturunan Daud. Di bagian awal disebutkan ketava dilidute Aiso de Mesiho breh David breh Abraham. Inilah daftar silsilah Aiso de Mesiho atau Yesus Kristus keturunan Daud, keturunan Abraham. Artinya coding berkaitan dengan angka, sumbernya pada huruf yang tersusun pada nama Daud, itu memang jumlahnya 14 dikaitkan dengan tokoh yang bernama Yesus Kristus. 14 ini berkaitan juga mengenai 14 generasi dalam 3 periode. 14 generasi. 14 generasi. Makanya kalau kita lihat di sini, coba lihat yang bagian akhir Pak Edi. Kalau yang bagian akhir. Ini ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan. Oh iya. Ya kan? Saya ulangi lagi. Injil Matius pasal 1 ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Itu ada 14 generasi dalam catatan Santo Matius. Mulai Abraham sampai Daud. Dari Daud sampai pembuangan ke Babel 14. juga ada 14 generasi. Oh iya. Ya. Kemudian dari pembuangan Babel sampai Yesus Kristus juga ada 14 generasi atau 14 keturunan. Oh, iya. Jadi ini bicara mengenai coding. Bicara mengenai tokoh yang bernama Yesus terkait dengan tokoh kunci yakni Daud, yang kalau dihitung hurufnya itu punya nilai angka 14. Itulah sebabnya ditegaskan di ayat 17, 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Jadi pola seperti ini itu bukan muncul pada era digital sekarang, tapi sudah muncul pada catatan generasi awal era Masehi dalam tulisan Santo Matius. Nah, apakah ini hanya berlaku pada catatan Injil Matius? Ternyata tidak. Tradisi Yahudi sudah mengembangkan pada era sebelumnya yang dikenal dengan sebutan Baal Haturim. Nah, sekarang kalau begitu, apakah ini bisa kita cermati untuk merujuk pada tokoh yang lain? Misalkan nabi yang lain gitu. Nabi yang lain, apakah bisa? Kita tidak boleh berspekulasi sesuai apa yang saya katakan. Tetapi nanti kita merujuk pada pernyataan tokoh yang bersangkutan. Tetapi sebelum kita mulai sebelum kita mulai merujuk pada seorang tokoh yang bernama Kohen Hosni, seorang imam besar dari tradisi Samaritan, kita coba dari tradisi yang kita kenal dengan istilah Baal Haturim versi Yahudi dulu. Saya tanya sekarang, Pak Edi tahu tokoh yang bernama Ismail? Kita semua tahu. Nama tokoh Ismail atau Yishmael versi bahasa Arab maupun bahasa Ibrani hampir sama. Nama itu termaktub dalam kitab-kitab agama Semitik. Dalam Quran disebutkan, misalnya dalam surah yang kita kenal dengan surah Ibrahim, surah 14, disebutkan
Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Ada disebutkan dua nama, Ismail dan Ishak, tercantum di dalam surah ke-14, namanya surah Ibrahim. Ini 14, coding ya? Pak Edi. Ini coding. Suratnya 14. Surahnya 14. Urutannya. Nama surahnya Ibrahim. Itu tercantum doa Ibrahim menyebutkan ada dua anak yang terlahir dari sulbinya yang bernama Ismail dan Ishak. Ini sudah coding. Berarti urutan surah 14 ayatnya 14 juga? Bukan. Bukan ya? Ayatnya kalau tidak keliru ayat 39 atau 29, saya agak lupa. Tapi yang jelas di situ surah 14, nama surahnya Ibrahim, Nama surat Ibrahim. ada ayat yang mengutip ucapan Ibrahim. Dia berkata dalam versi bahasa Arab, Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Ini ayat yang tercantum di surah itu. Ini coding. Nama Ismail disebut, nama Ishak disebut di surah Ibrahim. Berarti di sini ada coding. Ada sesuatu yang penting ditelusuri. Tadi disebutkan ilmu coding ini khusus, berarti bukan khusus untuk Taurat Samaria saja ya? Bukan. Berarti untuk Al-Quran juga bisa? Bisa. Nanti kita akan coba cermati ya. Kita akan coba cermati. Dan memang anehnya, nama Ismail di dalam Al-Quran itu diulang sebanyak 12 kali. Ismail 12 Nama kali. Ismail diulang dalam Al-Quran itu sebanyak 12 kali. Ya. Nah, kalau kita rujuk pada kitab perjanjian lama, yakni kitab Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, atau lebih tepatnya kalau kita rujuk pada kitab 1 Tawarikh, pasal 1 ayat 28, ada ungkapan yang persis, meskipun redaksinya tidak sama ya, pesannya itu sama, yakni dikatakan dalam versi bahasa Ibrani, Bnei Abraham, Yitzhak wa Ismail. Anak-anak Abraham ialah Yitzhak dan Ismail. Lagi-lagi diulang 3 nama, yakni Abraham, Yitzhak, Dan Ismail. Dalam Quran, Ibrahim, Ismail, Ishak. Di sini ada kesejajaran. Ya. Jadi kalau begitu, kalau nama Ismail di dalam Al-Quranul Karim diulang sebanyak 12 kali, sedangkan kita dapat informasi bahwa putra atau keturunan Ismail itu ada berapa orang? 12 juga? Ada 12 orang. Tercantum di mana? Di dalam kitab Sefer Bereshit. Ya. Nah, kita lihat dalam kitab Sefer Bereshit. Kitab Kejadian. Pasal 17 Ya. ayat 20. 17 Ayat 20. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Saya ulangi lagi ya. Ini Sefer Bereshit, kitab Kejadian 17. atau kitab Genesis. Ya. Pasal 17 ayat 20 disebutkan tentang Ismail. Aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja. Catatan di sini. 12 Ada 12 raja. Dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Ini kalau di dalam Al-Quran, codingnya, nama Ismail disebutkan 12 kali. Sedangkan Ismail sendiri itu akan memperanakkan 12 raja. Dan salah satu di antara 12 raja keturunan Ismail itu adalah Kedar. Ya. Kedar di dalam kitab perjanjian lama yang kita kenal dengan sebutan Torah, Nevi'im, Ketuvim dalam tradisi Yahudi, nama Kedar itu juga diulang 12 kali, Pak. Kedar 12 kali. Iya. Sedangkan Kedar itu anaknya Ismail. Ya.
Ismail dalam Quran diulang 12 kali. Ya. Kedar dalam kitab Bible Perjanjian Lama diulang 12 kali. Sedangkan ibunya Ismail yakni Hagar juga diulang sebanyak 12 kali. Masya Allah. Ini coding Pak Edi. Bukan ketepaan ini ya. Kalau dikatakan Kebetulan, kebetulan, tapi kebetulan itu seharusnya ada sesuatu yang tidak sinkron. Tapi lagi-lagi kalau kita teliti dari numerologi, ya ilmu mengenai sesuatu pada huruf yang mengandung angka, ternyata ada sesuatu yang menarik. Ternyata nama Ismail, ya itu kalau dicari angkanya setiap huruf itu sama dengan nama ibunya plus nama bapaknya. Ismail Kalau dikaji dari sisi angka, dijumlahkan gitu totalnya gitu maksudnya. jumlah total Totalnya, itu sama dengan ibunya jumlah total nama ibunya plus bapaknya. nama bapaknya. Hajar dan Hajar dan Ibrahim. Abram. Jadi Abram plus Hagar totalnya sama persis jumlahnya dengan nama Ismail. Gitu. Kok bisa begitu? Ya kita. Coba. Ini ada catatan yang sudah saya persiapkan bahwa Ismail itu angkanya ya kalau dihitung itu 451. 450 451 itu angka yang termaktub pada nama Ismail. Ngitungnya gimana? Ismail huruf yod nilainya berapa? Oh. Jadi dirinci. Huruf Satu, shin satu. nilainya berapa? Huruf lamet nilainya berapa? Jadi Ismail itu kalau dihitung setiap hurufnya kalau dihitung total semua 451 totalnya. Oke. Sementara ibunya Ismail itu siapa? Hagar. Hagar itu kalau masing-masing huruf total nilainya itu adalah 208. 208. Sedangkan nama Abram ya itu angkanya muncul dari huruf-huruf susunan hurufnya itu 243. 243. Jadi 243 nama ayahnya, 208 nama ibunya, persis dengan nama anaknya, yakni Ismail 451. Betul enggak? Iya benar. 208 ditambah 243. Betul. Iya. Ada sesuatu yang menarik di situ. Iya. Ya. Yang kedua, lebih aneh lagi. Nama Hagar, angka yang muncul dari nama Hagar itu jumlah totalnya adalah 208. Ya. Sedangkan nama Ishak atau Yitzhak kalau bahasa Ibraninya itu angkanya juga muncul 208. Oh. Aneh kan? Jadi nama Yitzhak dengan nama Hagar Nama ibunya itu jumlahnya sejajar. Masing-masing 208. Jadi Hagar itu ada kaitan dengan Yitzhak. Sedangkan dalam tradisi Bapak gereja awal mengaitkan nama Ismail dengan Sarah. Ismail dengan Sarah. Aneh kan? Oh, Ismail sama dengan Sarah. Betul. Kita coba lihat itu, cek ya. Penjelasan dari Santo Yerum yang hidup pada abad ke-4 Masehi, juga Uskup Seville yang menjelaskan mengenai kaitan antara Ismail dengan Sarah. Oh. Coba lihat Pak Edi. Di mana? Dokumen yang kemarin sempat kita singgung. Ini. Oke. Yang saya tandai Merah itu. Ya? tanda merah, panah warna merah itu. Di sini tertulis apa? Ismael, fili Abraham, aquo Ismaelit. Arti harfiahnya Ismail, anak Abraham, yang kemudian dikenal dengan kaum
sebutannya kaum Ismail atau Ismailite atau Ismaelite kalau bahasa Latin. Ini bahasa Latin. Quino corrupto nomina Sarakeni quasi asara, yang kemudian disapa dengan sebutan Sarakeni yang merujuk pada nama Sarah. Jadi secara nasab dikaitkan dengan nama Sarah, makanya mereka kemudian kaum Ismail disebut dengan sebutan Sarakeni atau Sarasen. Ini Ismail dikaitkan dengan Sarah. Ini dokumen yang sezaman kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ini hidup pada masa yang sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Sudah ada penjelasan bahwa Sarah itu terkait dengan Ismail. Sementara menurut kajian Baal Haturim, tradisi kuno, tradisi Yahudi, menyebutkan bahwa jumlah angka Hagar 208 terkait dengan Ishak. Ini ada sesuatu yang siksak. Iya, aneh kan? Iya. Oke. Sekarang kita lanjut pada pembahasan Baal Haturim versi Taurat Samaritan. Mari kita dengar bersama. Nah, sebelum ini diputar Pak Edi, ini saya jelaskan, ini adalah seorang tokoh besar yang sampai sekarang menjadi rujukan utama sebagai otoritas keagamaan. Oh, ini masih ada? Ya, kalau bahasa kita, Muslim menyebutkan marja'ad dini, rujukan otoritas dalam keagamaan. Tradisi apa? Tradisi Samaritan. Jadi Bani Israel yang dikenal dengan sebutan kaum Samaritan berpegang pada hukum Taurat yang disebut Taurat Samaritan. Dan beliau nanti akan menjelaskan bukan terkait mengenai tokoh yang bernama Yesus Kristus, tapi terkait dengan tokoh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti berdasarkan apa? Baal Haturim. Berarti nama Nabi Muhammad ternyata ada codingnya. Ada codingnya. Menurut penjelasan beliau di dalam Taurat Samaritan. Berarti itu nubuatan gitu maksudnya? Ya, kalau bahasa sederhana, orang-orang kita menyebutnya nubuatan. Saudara-saudara kaum Kristiani juga menyebutkan nubuatan. Kalau ditanya, apakah ada nubuatan mengenai Yesus Kristus di dalam kitab Taurat? Saudara kita kaum Kristiani mengatakan ada. Banyak. Ya, itu berdasarkan pernyataan saudara kita kaum Kristiani. Tapi kalau ini ada pertanyaan, apakah ada nubuatan berkaitan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Taurat? Yang bertanya itu kita, mungkin jawaban kita apa? Ya, ada, ya. Nah, itu klaim umat Islam. Ya. Tapi ini bukan klaim umat Islam, tapi pernyataan seorang Kohen. Namanya Kohen Hosni. Kohen itu adalah? Kohen itu imam besar, atau bisa dikatakan rabi besar, pemimpin tertinggi dalam tradisi keagamaan Taurat Yahudi. Samaritan ya. Bukan Taurat Yahudi. Sekali lagi namanya Kohen Hosni. Mari kita dengar apa yang beliau katakan. هل ورد ذكر سيدنا محمد في الشريعة المقدسة السامرية؟ أقول نعم. جاء في سفر التكوين الإصحاح 17 الآية 20 عندما قال الله إلى إبراهيم بخصوص سيدنا إسماعيل. Oke, stop. Jadi beliau mengatakan kepada kita, apakah ada catatan atau penyebutan mengenai Muhammad, disebutkan mengenai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang termaktub di dalam syariat kitab Tauratnya Samaria, yang itu menurut beliau dikatakan aqulu na'am, saya berkata ada. Jadi kalau ada yang bertanya apakah ada penyebutan mengenai nubuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Taurat Samaritan,
Kalau ada pertanyaan begitu, beliau mengatakan, aku na'am. Aku berkata ada. Di mana itu? Menurut beliau, dalam penjelasan tadi, itu ada. Khususnya berkaitan dengan tokoh yang bernama Ismail. Dan itu tercantum dalam Sifr Ta'win. Apa itu Sifr Ta'win? Kitab Kejadian. Pasal berapa? Beliau berkata, pasal 17 ayat 20. Seperti yang saya katakan tadi. Bahwa dalam coding, apa itu coding? Kode mengenai angka yang termaktub pada nama tadi. Ismail itu kalau berdasarkan coding, jumlah angka yang termaktub itu 451. Oke, itu coding Pak Edi. Dan kalau 451 mesti ada validasinya. Ada kaitannya dengan ibunya yang angkanya itu 208 dan ada kaitan juga dengan bapaknya yakni Abraham, angkanya adalah 243. Berarti kalau total, jumlah total keseluruhan dari angka bapaknya dan angka ibunya yakni Abraham dan Hagar, muncullah nama Ismail atau Yismael, jumlah angkanya 451. Dan beliau menjelaskan, itu sebabnya apakah ada nubuatan mengenai Muhammad di dalam kitab Taurat Samaria. Beliau berkata ada, khususiyah berkaitan dengan tokoh yang bernama Ismail. Nah, mari kita lihat penjelasan beliau. Ini pakai bahasa apa ini? Tadi itu pakai bahasa Arab Pak Edi. Oh, bahasa Arab. Tadi pakai bahasa Arab. Ini orang Yahudi tapi bahasa Arab. Iya, ini ada di Nablus. Nablus itu wilayah Palestina. Yang sekarang ini. Gitu. Jadi ini Bani Israel Pak Edi. Tetapi bukan kaum Yahudi, tapi kaum Samaritan. Ya, kaum Samaritan. Berbahasa pakai Arab. Berbahasa Arab oke, bahasa Ibrani oke. Bahkan nanti pembacaan kitab Taurat Samaritan itu menggunakan bahasa dialek khas Samaritan yang menurut beliau itu bahasa asli Musa yang awal. Oh, Nabi Musa. Bahkan huruf-huruf yang dipakai itu huruf-huruf kuno. Huruf-hurufnya seperti ini Pak Edi. Kebetulan ini saya punya teksnya ya. Nah ini. Ini Hafirush, Hashalom, Lesefer, Habrit. Bereshit. Jadi Hafirush, Hashalom, Lesefer, Bereshit. Jadi ini penjelasan tafsir berdasarkan kitab Bereshit, kitab Kejadian. Dan tulisannya itu ada yang seperti ini Pak Edi. Tuh, ya kan? Beda tulisan ya, kuno. Beda dengan Ibrani ya? Beda dengan tulisan Ibrani yang kita kenal sekarang. Tapi inilah fakta real yang mereka pegang sampai hari ini. Kalau membaca kitab Taurat versi Samaria, tulisannya memang seperti ini, sangat kuno. Ini yang disebut sebagai Paleo Hebrew. Apa itu Paleo Hebrew? Huruf Ibrani kuno. Sedangkan huruf Ibrani yang kita kenal sekarang itu, yang disebutnya huruf Ibrani, itu sebetulnya bukan huruf Ibrani. Oh, itu bukan huruf Ibrani. Bukan huruf Ibrani. Itu yang disebut sebagai Ketaf Asyuri. Apa itu Ketaf Asyuri? Tulisan Asyur. Apa maksudnya tulisan Asyur? Tulisan bangsa Asyur yang diadopsi oleh kaum Yahudi yang kemudian dikenal dengan sebutan huruf Ibrani. Apakah ada sejarah bangsa Ibrani diusir ke Asyur? Ya, itu? karena pernah dibuang ke kawasan Asyur. Jadi kalau dikatakan mana tulisan asli versi Musa Ibrani, pada masa awal, orang Samaritan lebih kuat hujahnya. Gitu. Karena tulisannya kuno seperti ini. Sedangkan tulisan Ibrani yang kita kenal sekarang itu bukan tulisan asli Ibrani. Itu adopsi dari tulisan bangsa Asyur. Karena yang pernah dibuang ke sana. Ya, yang kemudian dikenal dengan sebutan Ketaf Asyuri. Kalau ini sebetulnya Ketaf Ivri, tulisan Ibrani. Jadi bukan tulisan Ibrani itu yang sekarang dikenal dengan Ketaf Ivri, itu Ketaf Asyuri. Yang Ketaf Ivri, tulisan Ibrani ya ini. Nah, nanti coba apa yang beliau sebutkan di situ ketika membaca Sefer Kejadian, kitab Kejadian pasal 17 ayat 20. Yishmael shamatik inna barrikti utu wa afriti utu
واربيتي أوتو بامي أدمئد شين معاشر أنشياء يولد وما تقطيو الجوي قابل. تفسير هذه الآية: وأما إسماعيل فقد استجبت لك فيه، أنا أكثره وأثمره وأباركه كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد ويجعله أمة كبيرة. Nah, dia berkata dalam dua versi bahasa. Pertama, dia mengutip teks Taurat Samaritan berdasarkan Ketaf Ivri yang disebut Paleo Hebrew, tulisan asli era Musa menurut beliau. Dan logatnya kayak begitu. Beda ya. Ba meot meot. Gitu ya. Kalau yang kita baca sekarang be meot meot. Be meot meot. Tapi kalau beliau melafalkan versi awal ketika zaman Musa, dialeknya ba meot meot. Beda atau sama? Iya, beda. Dialeknya beda. Nah, kalau kita lihat yang versi sekarang ya, itu kan ya sebetulnya tidak jauh beda maknanya. Maknanya. Kalau diterjemahkan secara harfiah, persis seperti yang tadi saya contohkan dalam bahasa Indonesia. Dan tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, aku akan memberkati dia, aku akan membuat banyak keturunannya, dan aku akan menjadikan dia sebagai bangsa yang besar. Ya kan? Ia akan memperanakkan 12 raja, Shenem Ashar Neshim, 12 raja. Bahkan dikatakan Legoy Gadol, menjadi satu bangsa yang besar. Jadi kalau kita lihat terjemahan Indonesia seperti ini. Kalau kita lihat terjemahan Indonesia, sepertinya nggak ada pesan yang lebih dari itu. Hanya mengatakan, oh Ismail itu akan menjadi bangsa yang besar, keturunannya akan menjadi raja-raja, ada 12 raja. Tuhan memberkati Ismail begitu luar biasa, beranak cucu sangat banyak, jadi bangsa yang sangat berlimpah-limpah. Bahkan disebutkan Lego Gadol, bangsa yang besar. Hanya sekedar itu informasinya. Tapi dalam pemahaman tradisi Samaritan, Cohen Hosni menjelaskan ini ada kaitan dengan tokoh lain yang nama itu tersembunyi dari susunan kata di sini, yakni kata dan sangat banyak, beranak cucu dan sangat banyak. Sangat banyak itu bahasa Ibraninya ba meot meot. Atau be meot meot, itu huruf-hurufnya ya, itu kalau dijumlah nilainya itu 92. Jumlahnya 92. Dan angka 92 itu dari kata ba meot meot. Itu sejajar dengan keturunannya yang muncul nama itu, yakni kata Muhammad, yang jumlahnya juga 92. Jadi kalau kita bandingkan dengan versi Santo Matius, ketika muncul nama Yesus Kristus, itu dikaitkan dengan nama tokoh yang bernama Daud. Sedangkan menurut Cohen Hosni, seorang imam besar dari tradisi Samaritan, nama Muhammad terkait dengan tokoh yang bernama Ismail. Jadi secara tegas di sini Ismail dan tokoh yang bernama Muhammad dalam coding Bemeot Meot itu memang ada kaitan. Mari kita simak penjelasan beliau. Jadi bukan saya yang bicara, Pak Edi, tapi kita hanya mencermati apa yang dikatakan oleh beliau. Kasiran jiddan. حسب الجمترة حساب الجمل حساب الأرقام كل حرف بالعبري له قيمته العددية. البيت. Jadi beliau menjelaskan bahwa jumlah huruf dalam ungkapan ba meot meot, beliau hitung satu kata demi satu kata. Ba meot meot, ini ada angka 1, ada angka 4, ada angka 40, dan semuanya itu jumlah totalnya itu 92. Ini persis dengan jumlah huruf mem, het, mem, dalet dalam versi Ibrani maupun versi Arab, jumlah angkanya sama, yakni 92.
Jadi, ini bukan saya yang mengatakan Pak Edi, tapi beliau. Nah, Muhammad itu jumlahnya di total ada 92. Tetap 92. Sama dengan nama Ismail. Berapa tadi? 140? Ismail? Ya. 451. 451. Iya. Nama Hagar 208. Nama Ishak 208. Iya. Dan Sarah, nama Muhammad 92. Iya. Ba me'ot 92. Itulah kemudian beliau menjelaskan secara jelas. Silakan dilanjutkan. الميم 40 الآلاف 1 3 4 الميم 40 الآلاف 1 3 4 مجموع ضامعود 192 تماما تشير على سيدنا محمد من الميم 40 والحاء 8 والميم 40 والدال 4 كذلك 92 حسب التحليلات والتفسيرات السامرية بتشير على انه مين هو اللي راح يكون من سلالة سيدنا اسماعيل اللي هو سيدنا محمد مقابل ضامع أدمود كثيرا جدا. Nah, jadi berdasarkan hitungan angka-angka berdasarkan huruf-huruf tadi, ba me'ot kalau di jumlah totalnya 92, ya. Muhammad juga total angkanya itu 92. Ini merupakan isyarat bahwa Muhammad memang keturunan Ismail dan dinubuatkan untuk dan termaktub dalam Taurat Samaritan. Yang ngomong begini siapa? Iya. Yang bicara begini bukan saya Pak Edi, tapi Cohen Hosni. Dan itu bukan pengajaran beliau sebetulnya, itu pengajaran dari generasi sebelumnya. Dan itu bisa dikonfirmasi kok. Berdasarkan apa? Dokumen Kristen sendiri. Ambil contoh ya. Tadi kalau beliau kan menjelaskan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu min nasl. Nasl itu artinya dari keturunan. Gennya ini berasal dari keturunan Ismail. Ya, itu yang ngomong beliau. Apakah ini terbukti berdasarkan dokumen pembanding yang lain, tradisi Kristen? Jawabannya iya. Sambil di sini. Itu kitab? Ini kitab Al-Mawsu'ah Al-Kanisiyah Tafsir Al-Ahdil Qadim Syarh Likulli Ayah. Mungkin cover depan kurang jelas ya. Saya perlihatkan yang bagian dalam. Al-Mawsu'ah Al-Kanisiyah Li Tafsir Al-Ahdil Qadim Syarh Likulli Ayah Al-Juz Al-Awwal Sifr Ta'win. Beliau bicara juga Sifr Ta'win. Tapi di sini penulisnya bukan versi Samaritan. Versi apa? Bukan versi Samaritan, tapi versi siapa? Ortodok Koptik. Namanya siapa? Al-Baba Tuwadrus Ats-Tsani. Ini disebutkan Al-Baba Al-Iskandariyah. Jadi ini uskup Alexandria di Mesir. Ya, di Mesir Alexandria. Dan ini berdasarkan dokumen-dokumen awal dari tradisi kekristenan Koptik. Ketika menjelaskan apa? Ketika menjelaskan tokoh keturunan Ismail, nanti itu ada kaitan dengan tokoh kunci yang lain. Jadi ini saling ada keterkaitan. Nah, di sini kalau saya kutipkan, wahadihi mawalid Ismail ibn Ibrahim, dan inilah keturunan Ismail putra Ibrahim, alladhi waladathu Hajar al-Misriyah, keturunan Hajar, putra Hajar orang Mesir, jariyah Sarah li Ibrahim, jariyahnya Sarah dari Ibrahim. Wahadi asma'u bani Ismail bi asma'ihim, dan inilah nama-nama Bani Ismail sesuai nama mereka. Kemudian disebutkan di sini Nebayot Bikr Ismail. Nebayot ya, anak tertua dari Ismail. Wa Qedar, dan juga Qedar. Wa Adbiel, dan juga Adbiel. Wa Mibsam, dan juga Mibsam. Wa Mishma, dan juga Mishma. Wa Duma, dan juga Duma. Wa Masa, dan juga Wa Masa. Wa Hadar, juga Hadar. Wa Tema, dan Tema. Wa Yetur, juga Yetur. Wa Nafis, dan juga Nafis. Wa Kedma, dan juga Kedma. Haula hum Banu Ismail. Mereka semua itu adalah anak-anak Ismail. Nama-nama tadi disebut satu demi satu. Nebayot, Kedar, Misma, Duma, Hadar, Yetur, Tema, Nafis, Kedma. Semua total jumlahnya 12 orang. Kemudian di sini ada penjelasan dari Gereja Ortodok Koptik.
Wa aidan Kedar, dan juga Kedar. Pertanyaannya, Kedar dalam kitab Perjanjian Lama diulang berapa kali? 12 kali. Oke, ada 12 kali. 12 kali. Hajar diulang berapa kali? 12 kali. 12 kali. Dalam kitab Perjanjian Lama. Ismail diulang berapa kali nama itu dalam Quran? 12 kali. Iya. Disebutkan di sini. Wa aidan Kedar, dan juga Kedar, wa ma'nahu aswat wa qabilatuhu madhkurah fi, dalam kitab ini ya. Kemudian di sini ada perkataan wa kharajat minhu qabilah Quraisy. Arti harfiahnya, dan tentang Kedar maknanya itu hitam, dan dari kabilahnya itu telah disebutkan dalam kitab ini, dan dari Kedar ini nanti akan muncul satu kabilah, satu suku, Ya. yang namanya suku Quraisy. Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan tradisi Islam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu keturunan Kedar nggak? Iya. Quraisy juga. Keturunan Quraisy tidak? Kedar, Iya, iya. karena kalau dalam kitab tarikh ya, kitab tarikh, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fikhr alias Quraisy. Berapa generasi? 12. Kok Masya besar? Allah, pas ya. Menarik kan? Ada 12 generasi ke Ha, Nabi ini Muhammad. menarik Pak Edi. Iya. Ini bicara mengenai coding. Iya, iya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fikhr alias Quraisy. Quraisy. Quraisy disebutkan di sini berdasarkan dokumen gereja keturunan Kedar. Kedar. Iya. Kedar itu putra kedua Dari yang namanya disebut 12 kali di dalam kitab Perjanjian Lama. Masya Allah, pas ya. Dan Kedar anak kedua dari Ismail yang di dalam Al-Quran nama Ismail disebut 12 kali. Masya Allah. Dan nama Ismail mengandung angka 451 sebagai bentuk penjumlahan dari nama abahnya dan nama uminya, nama bapak dan nama ibunya, yakni Hagar Hajar 208, sedangkan Abram 243. 243. Masya Allah, pas ya. Ini coding Pak ini. Ini tidak kebetulan kalau seperti ini. Nah makanya kalau kebetulan itu di satu sisi pas, di sisi lain tidak tepat. Iya. Tapi ini semua ada mata rantai saling sambung menyambung. seperti puzzle gitu. Ya seperti puzzle. Ini namanya numerologi kalau yang ditulis oleh Enumerisimo. Mengenai kita percaya atau tidak model Baal Haturim menghitung angka berdasarkan huruf, yaitu masalah lain. Tapi ini adalah kode-kode yang termaktub dalam tradisi Timur Tengah. Baik itu versi Yahudi, versi Samaritan, versi Islam, versi Kristen. Kan semuanya ini tradisi Semitik. Semit, betul. Iya kan? Kalau dikatakan nggak ada itu tradisi Kristen mengenal ini, buktinya Santo Matius menggunakan itu, Baal Haturim. Ya kan? 14 generasi dari Daud sampai pembuangan, dari Abraham sampai Daud. 14 generasi dari Daud sampai pembuangan. 14 generasi dari pembuangan sampai Yesus Kristus. Ya kan? Dan itu ada 3 periode. 3 periode berdasarkan 3 huruf dari nama Daud. Dalet, Vav, Dalet. Iya, pas semua. Dan semuanya kalau itu total jumlahnya 14. Makanya 14 generasi awal, 14 generasi tengah, 14 generasi akhir. Ini coding dalam tradisi Kristiani. Tradisi Islam dibenarkan dengan coding versi Kristen, coding versi Samaritan. Yang menjelaskan ini siapa? Cohen Hosni. Ini berarti siapa yang menciptakan ini? Yang Maha Kuasa. Saya ini nggak tahu. hebat. Bahkan coding seperti ini itu kalau kita cermati Quran itu juga menarik kalau kita baca. Misalnya ya, Kan juga kode-kode ya. ini ada Quran mana ya? Nah ini ada Quran. Ini kan coding juga itu. Cuma kadang-kadang kita nggak cermati. Iya.
Misalnya ya, kita coba baca ayat yang ke-29. 29. Nah ini. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Kalau diterjemahkan, dialah yang telah menciptakan bagi kalian ma fil ardi jami'a, apa yang ada di bumi kesemuanya. Thumma istawa ila sama, kemudian dia menuju pada penciptaan langit. Fasawwahunna, kemudian dia sendiri yang menyempurnakannya, penciptaan langit itu. Berapa? Sab'a samawat, 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia atas segala sesuatu alim, maha sangat mengetahui. Di sini ada coding, apa itu? Sab'a samawat, 7 lapis langit. Kalau dihitung jumlahnya, hurufnya coba. Sin 1, Ba 2, Ain 3, Sin 4, Mem 5, Waw 6, Ta 7. Jadi ketika Allah berkata 7 lapis langit, diwakili dengan 7 huruf. Masya Allah, pas ya. Ini coding namanya. Masya Allah. Iya. Ini tradisi Timur Tengah, bukan hanya Ibrani, tapi Arab pun juga sama. Kalau bahasa Ibrani ada coding-coding. Kalau di Al-Quran memang banyak coding ya. Ya. Saya dulu pernah anggota kita ya, HPM dari Kalimantan, itu dia ahli coding Al-Quran juga. Saya pernah waktu itu wawancara beliau juga. Dia bercerita bahwa di Kalimantan itu penyebaran Islam di sana itu lebih mudah diceritakan lewat kode-kode. Dan itu terutama mereka ambil dari ayat-ayat Al-Quran. Mereka bisa ciptakan kode-kode yang bisa mungkin dirupakan sebagai apa itu, lukisan atau apa ya, hiasan-hiasan, dan itu menurut mereka itu kode-kode, dakwah melalui kode, dan itu lebih mengena di masyarakat di sana. Itu untuk masyarakat Dayak katanya, karena mereka biasanya lebih paham soal kode-kode, dan itu disejajarkan dengan kode-kode yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana, pertanyaan saya adalah bagaimana kalau di kitab yang berbahasa Yunani? Kalau berbahasa Yunani, Ya, belum ada konsep seperti ini. belum Pak ada Edi. ya. Belum. Oh gitu ya. Apakah karena Yunani beda dengan Semit ya? Saya tidak berani menjawab, Pak Edi. Biarkan saudara kita sendiri yang mencoba untuk menjelaskan. Gitu ya. Karena saya hanya berpijak pada tradisi Semitik, artinya bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu memang ada saling keterkaitan karena diturunkan dari bahasa yang sumbernya sama, yakni tradisi Timur Tengah. Timur Tengah. Kan banyak kemiripan itu. Mengenai jumlahnya bermakna dari huruf apa, jumlahnya berapa, sama. Sehingga seorang imam besar dari tradisi Samaritan ketika berkata, memang nubuatan tokoh yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mengatakan Muhammad sebagai min sulalah, dari sulbinya. Dari sulbinya si siapa? Ismail, dari Ismail. Memang termaktub dalam Sifr At-Ta'win, kitab Kejadian pasal 17 ayat 20. Dan beliau mengatakan begitu, sebetulnya semangatnya itu sama seperti yang ditulis oleh Santo Matius sebenarnya. Hanya tokohnya merujuk pada Daud, yang nanti dari tokoh ini lahir tokoh yang bernama Yesus Kristus. Jangan-jangan bahasa apa itu, budaya Jawa juga ada kemiripan dengan Israel, karena bahasa di budaya Jawa juga banyak kode-kode. Weton-weton itu ada jumlah-jumlahnya itu. Iya, kalau kita baca konsep budaya dalam tradisi Jawa itu ada, kita baca kitab namanya Betal Jemur Adam Makno. Betal Jemur Adam Makno. Itu juga ada koding-koding. Bahkan weton tuh begini, jumlahnya berapa. Iya. Itu sebetulnya bukan klenik, Pak Edi. Itu bagian dari coding. Itu
orang bisa gagal nikah gara-gara dihitung itu nanti. Wah, itu urusan lain Pak Edi. Ini bicara mengenai ada simbolisasi berdasarkan angka yang itu diwarisi dari tradisi Jawa itu sendiri. Mengenai kita ini ada kemiripan dengan pembahasan yang kita bahas, yaitu tradisi Semitik. Ya, sepertinya memang ada ini ya, kesejajaran meskipun tidak persis sama. Iya. Makanya kalau angka itu kan kadang-kadang tidak dimunculkan, hanya dengan coding. Misalnya Mojopahit itu didirikan tahun berapa? Itu dalam teksnya disebutkan Sirno ilang kertaning bumi. Apa itu Sirno ilang kertaning bumi? Iya. Sirno itu kosong. Ilang itu kosong. Kerto itu 4. Iya. Bumi itu 1. Jadi didirikan tahun berapa? 1400. Didirikan atau lenyap ya. Seingat saya pokoknya itu ada angka. Sirno ilang kertaning bumi 1400. Itu tradisi Jawa kuno udah melakukan. Tradisi itu, Jawa kuno sudah ada. Jangan-jangan orang Jawa ada hubungan dengan orang Jews. Ibrani. Iya, kan nggak tahu saya nggak bisa jawab. Saya hanya berkelakar saja. Karena Borobudur yang mendirikan Nabi Sulaiman loh. Katanya begitu, katanya ya. Karena ada kota Sulaiman. Ya, tapi hati-hati ini. Ini angka-angka jangan ditomboi. Ini kajian budaya Pak Edi. Selama ini kan kita ini kajiannya itu berdasarkan kitab suci terus ya. Iya. Jarang sekali kita bumbuhi dengan kajian budaya. Padahal kajian budaya ada relasinya dengan kajian keagamaan. Dan ini serius loh. Yang membahas ini Cohen ini. Cohen yang membahas kode-kode ini. Iya. Cohen, bukan orang sembarangan. Iya. Ini bukan ulama kita Pak Edi. Mereka ini. Ini pakaian khas mereka sendiri. Iya. Dan sampai sekarang masih eksis komunitas ini. Cuma mereka ini kiblatnya bukan di Yerusalem. Kiblatnya, bait sucinya, mereka ini ada di Bukit Gerizim, di kawasan utara. Kalau orang Yahudi kawasan selatan. Kan ya, Israel pecah jadi. Israel kan pecah jadi 2. Iya. Bani Israel itu pecah 2. Ada kerajaan Israel utara, ya. Ada kerajaan Yehuda di bagian selatan. Palestina itu ya. Ya. Iya. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kajian kita dengan hadirnya seorang tokoh yang bernama Cohen Hosni. Tapi memang untuk nubuatan Nabi Muhammad itu tidak pernah disebut nama secara jelas ya di dalam kitab-kitab Ibrani ya. Kalau berdasarkan penjelasan beliau tidak disebutkan nama secara harfiah. Penjelasan beliau ya. Iya. Sama seperti penjelasan saudara kita kaum Kristiani, apakah ada nama Yesus? Tidak ada. Secara jelas tertulis dalam kitab Torah, nggak ada kan? Tidak ada. Jadi kalau sama-sama tidak dijelaskan nama harfiahnya di dalam kitab Perjanjian Lama, tidak perlu saling memperebutkan ya. Dan tidak perlu saling berebut untuk mencari pembenaran. Oh gitu. Itu aja. Iya. Itu kalau kita elok berdiskusi secara baik. Soalnya tafsir itu bebas ya. Karena tafsir mengenai nubuatan itu bisa disematkan kalau ke siapa, itu bisa. Klaim sepihak, maka itu menjadi keyakinan pribadi. Tapi kalau sudah kelompok lain yang menyuarakan seperti itu baru kita ada semacam koneksitas di situ. Kalau ini yang berbicara kita, pasti mereka mengatakan otak-atik gatuk itu. Iya. Kalau yang bicara seperti itu Zakir Naik misalnya, nah itu kan klaim umat Islam. Iya. Tapi yang begini ini bukan umat Islam tapi Cohen Hosni, imam besar Hosni dari tradisi Samaritan berdasarkan Taurat Samaria. Ya, gitu ya. Menarik saudara-saudaraku sekalian, malam hari ini kita membahas masalah kode-kode, angka-angka, tapi jangan diramesi ya. Kalau diramesi berdasarkan rumus coding tadi, nah itu nggak boleh. Tapi yang jelas pembahasan ini sangat menarik karena pasti belum banyak yang membahas soal ini di sana. Kita membahas ternyata nubuatan Nabi Muhammad itu ada di dalam kitab Taurat Samaria, dan yang berbicara adalah seorang Cohen, imam besar. Di sana disebutkan ternyata ada nubuatan, ada kode-kode tertentu nama Muhammad, dan jumlahnya adalah 92 tadi ya.
92. Dan itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci mereka, Kitab yaitu Kejadian yang ditulis dalam bahasa Ibrani versi Samaria ya. versi Samaria. Bukan Bahasa versi- yang sangat bahasa kuno. yang sangat kuno ya. Itu bahasanya Tulisan kuno lagi. tulisan kuno di zamannya Nabi Musa Musa, bukan tulisan Ibrani yang sekarang ya. ya. Ternyata tulisan Ibrani yang beredar sekarang ini ternyata adalah dari tulisan dari Asyur. Iya, Karena orang-orang Israel dulu pernah diusir ke negara dibuang. dibuang Asyur. Hmm. Menarik di sini ya. Ya, saudara-saudaraku sekalian, kami ingatkan sekali lagi, yayasan kami, Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid, masih membutuhkan dana besar untuk pembinaan para mu'alaf, kemudian untuk pengembangan pondok pesantren yang akan kita impi-impikan, dan sampai hari ini kita masih membangun masjid. Itu pun belum jadi-jadi. Jadi tolong untuk saudara-saudaraku, tagline-nya masih berjalan terus. Anda bisa berinfak, menyumbangkan harta Anda untuk perjuangan kami di Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 11188889971 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid Jawa Timur. Mungkin Ustaz Ali ada closing? Ada dua hal yang patut dicermati bahwa teori yang pernah digagas oleh Profesor Andy Murray-Schmall dalam bukunya Numerologi itu memang ada kaitan dengan tradisi keagamaan yang dikenal dengan sebutan Baal Haturim atau membicarakan huruf dalam konteks angka. Itu pertama. Yang kedua, persoalan mengenai kode atau coding berdasarkan kitab suci itu memang ada kaitan dengan tokoh-tokoh penting. Baik itu tokoh yang namanya disebut Yesus Kristus atau nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu ada kaitannya dengan penjelasan dari seorang Kohen besar, Kohen Hagadol yang bernama Kohen Hosni. Dan itu menjelaskan memang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu keturunan Ismail melalui Kedar, dan itu disampaikan berdasarkan dokumen Kristen itu sendiri yang tadi saya kutipkan dari Al-Babat Wadrus At-Thani, Gereja Ortodok Koptik di Mesir. Dan memang betul tradisi Islam juga mengatakan Nabi Muhammad SAW keturunan Quraisy, keturunan Kedar, dan keturunan Ismail. Dan yang terakhir, nama Ishak itu selalu dikaitkan dengan Hagar. Jumlah masing-masing nama itu 208. Sedangkan nama Ismail dikaitkan dengan Sarah. Ini ada silang ya, ada silang. Padahal secara biologis Ismail anaknya Hagar. Sarah Ishak punya anak namanya Ishak. Tapi dalam coding silang. Sarah terkait dengan Ismail, sedangkan Ishak terkait dengan Hagar. Itulah muncul Sarasen. Itulah kemudian muncul istilah Sarasen. Ismailite. Kaum Ismail. Ya, saudara-saudaraku sekalian, demikian perjumpaan pada malam hari ini. Nantikan perjumpaan kita pada malam Jumat yang akan datang, dan pastinya kita akan membahas hal yang lebih seru lagi. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.